Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku para pemirsa YouTube Berdoa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui tidak ada sekolah yang memberikan mata pelajaran bagaimana menjadi orang tua yang baik. Namun pada saat kita menjadi orang tua bagi anak kita harus belajar bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik. Karena orang tua pasti berharap anak-anaknya memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Menjadi anak yang baik, anak yang santun, anak yang pengertian, taat ibadah dan tekun ibadahnya. Segudang keinginan yang menjadi harapan orang tua untuk kebaikan anak-anak. Segudang harapan atau impian orang tua untuk anaknya. Itu pasti menjadi cita-cita yang dimiliki oleh semua orang tua. Dan tentunya orang tua ketika mengharapkan anaknya baik dalam segala hal, orang tua harus punya komitmen untuk mendidik sendiri anak-anaknya menjadi anak yang seperti halnya apa yang telah diharapkan oleh orang tua. Ada konsep sederhana bagi orang tua untuk bisa mendidik anak-anaknya sendiri menjadi anak yang seperti anak yang diharapkan oleh orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelumnya, marilah kita support channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe, supaya channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Yang pertama, dari awal orang tua memilih pasangan hidup, memilih seorang ibu atau seorang bapak nantinya bagi anaknya. Dari sosok seorang ibu ataupun seorang ayah yang baik, yang bisa merawat, bisa mendidik dengan baik kepada anaknya kelak. Karena bagi orang tua, baik seorang bapak ataupun seorang ibu, ini nantinya akan menjadi pemeran utama dan aktor utama di dalam mendidik anak-anaknya. Karena anak akan memulai hidupnya itu dari dalam rumah, sehingga kalau dari awal orang tua memilihkan ibu yang terbaik ataupun memilihkan bapak yang terbaik bagi anaknya, sang anak tentunya akan memiliki sosok pembimbing yang baik, memiliki orang tua yang penyayang, penyabar, yang bisa mendidik dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana orang tua ini bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sekaligus bisa mewujudkan lingkungan yang baik bagi anak-anaknya, bisa memberikan keteladanan dan telaten, sabar dalam membina anak-anak. Kita sudah diberikan sebuah keteladanan oleh seorang Luqman Al-Hakim. Beliau memberikan keteladanan beberapa hal, yaitu bagaimana mendidik anak dengan sukses. Ada 3 hal yang telah ditanamkan oleh Luqman pada anak-anaknya, dan ini bisa diteladani. Yang pertama adalah pendidikan mengenai akidah. Luqman menanamkan keyakinan agama kepada anaknya secara langsung tanpa berpikir untuk dititipkan kepada orang lain. Tapi Luqman sendiri menanamkan bab masalah keyakinan agama pada anaknya. Luqman nasihat pada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulman azim." Wahai anakku, tetapilah agama ini dengan benar. Sembahlah Allah dengan tanpa mendirikan pada yang lain, tanpa membandingkan dengan sosok yang lain. Luqman menanamkan suatu prinsip agama pada anaknya secara langsung, dan itu dilakukan Luqman di rumah. Luqman memberikan suatu pendidikan yang terbaik bagi anaknya, sekaligus mewujudkan lingkungan yang baik. Rumah dijadikan oleh Luqman sebagai di sekolah terbaik bagi anak-anaknya sendiri, sehingga anak-anaknya Luqman terbina keimanannya.
prinsip agamanya baik. Yang kedua, Luqman menerangkan anaknya pada amal ibadah yang paling mendasar, yang paling utama. Ya bunayya aqimus shalah, wahai anakku, tegakkanlah sholat. Suatu perintah ibadah yang paling utama ditanamkan sendiri oleh Luqman kepada anaknya, ditanamkan langsung kepada anak-anaknya. Terus yang ketiga adalah Luqman menerangkan bab masalah akhlakul karimah. Ia berkata, wahai anakku, kamu kalau berjalan yang santun, kamu jangan congkak. Kalau ketemu orang, supaya disapa dengan baik. 3 hal yang mendasar ini ditanamkan Luqman pada anaknya secara langsung. Ini sebuah keteladanan, wahai saudaraku semuanya, bahwa orang tua ketika berharap anaknya baik dalam segala hal, orang tua harus punya komitmen mencarikan bapak yang terbaik bagi anaknya kelak, mencarikan ibu yang terbaik bagi anaknya kelak, terus juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, mewujudkan lingkungan yang baik bagi anak-anaknya, dan itu pun juga telah diteladankan oleh seorang Luqman. Dia berkata, wahai anakku, akrabilah orang-orang yang alim, karena Allah akan menyuburkan keimanan yang ada dalam hatimu, sebagaimana Allah menyuburkan tanah yang tandus dengan hujan yang deras. Secara tidak langsung, Luqman juga meneladani kita bahwa kita harus menempatkan anak kita di lingkungan yang terbaik. Lingkungan yang terbaik adalah yang pertama, keluarga yang baik, keadaan dan kondisi rumah tangga yang baik, lingkungan masyarakat yang baik. Dan ini bisa kita dapatkan tempat yang baik ini yaitu adalah contohnya di pondok pesantren. Syukur-syukur pondok pesantren yang juga memiliki sekolah boarding school. Ini merupakan lingkungan yang terbaik, dititipkan oleh para ustadz, dititipkan oleh seorang guru. Ini merupakan usaha orang tua yang baik dalam mewujudkan lingkungan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena saudaraku semuanya, kalau kita memang mengharapkan, sekali lagi kalau kita mengharapkan anak kita baik seperti yang kita harapkan, komitmen kita bagaimana anak ini juga kita perlakukan dengan baik. Kita usahakan sendiri didikan itu dari kita. Kita sisihkan waktu, seberapapun kita mampu memberikan waktu untuk anak kita. Bagaimana waktu yang bisa kita berikan, sekalipun mungkin saja 5 menit, tapi kita berikan waktu 5 menit itu dengan waktu yang berkualitas bagi anak kita. Mungkin bapak-bapaknya dalam sehari hanya cukup ketemu dengan anaknya 5 menit saja. Tapi waktu yang sesingkat itu, bagaimana kita bisa berikan dengan nilai yang berkualitas. Misalnya, nak, bapak mau berangkat ke kantor. Tolong kamu menjadi anak yang baik. Perhatikan gurumu, bantu teman-temanmu. Nanti sepulang sekolah, kamu harus sholat dulu, kemudian makan. Setelah itu, kamu datang ke pengajian. Bantu ibumu ya nak. Hanya 5 menit. Tapi bapak berikan dengan penuh kualitas, penuh moral. Dan orang tua ketika ingin mendidik anaknya dengan baik, tentu harus bisa berkomitmen untuk meneladani sendiri. Kita sebagai orang tua, apabila ingin anak kita bisa menjadi orang yang sabar, kita teladani sendiri kesabaran itu. Misalkan seorang ibu suatu saat memberikan makanan dengan wadah piring kaca kepada anaknya yang masih berusia 3 tahun. Kemudian anak itu membawa piring tersebut. Karena anak itu belum memiliki keseimbangan yang stabil, maka dalam beberapa langkah piring itu miring dan akhirnya jatuh pecah. Ibu kalau memang ingin mengajarkan sesuatu yang berharga, suatu kesabaran pada anak, maka itulah momen yang tepat bagi seorang ibu untuk mengajarkan bagaimana menjadi orang yang sabar kepada anaknya.
Ibunya bilang, tidak apa-apa nak, ini adalah sebuah musibah. Kita istirja bersama-sama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairon minha. Allah pasti mengganti nak. Piring ini akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Gak apa-apa. Ayo kita bersihkan bersama-sama. Terima kasih ya sudah membantu ibu. Sekarang semuanya sudah aman. Secara tidak langsung, ibu akan menanamkan kesabaran pada sang anak. Dan yang terakhir, wahai saudaraku semuanya, ayo kita telah mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah, yaitu doa yang mustajab. Allah memberikan doa mustajab untuk kita. Kita berikan pada anak kita. Salah satu doa mustajab itu diberikan oleh Allah pada orang tua. Kita berikan pada anak-anak kita, terutama di waktu yang mustajab setelah selesai sholat wajib. Setiap sepertiga malam yang akhir, setiap kita selesai membaca Al-Quran, berikan doa terbaik itu pada anak-anak kita. Setiap kita mengantarkan anak berangkat ke sekolah, setiap kita mengantarkan anak berangkat ngaji, kita dekap sambil kita iringi dengan doa, Allahummal hikmul hikmah, Allahummal hikmul kitab. Rasulullah dulu mendekap seorang Ibnu Abbas sambil didoain. Ibnu Abbas belum balas udah hafal Al-Quran 30 juz dan hafal ribuan hadis. Itu pertanda bahwa doa yang baik sangat menentukan kebaikan anaknya sendiri. Sekarang silakan Anda tulis semua hajat Anda di kolom komentar, kemudian kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semua. Amin. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat dan barokah. Semoga anak kita bisa menjadi anak yang kita harapkan, menjadi anak yang baik, anak yang soleh-solehah, anak yang bertakwa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.